Farida. Farida. Oke, silakan. Atau boleh panggil saya Omai. Apa? Omai. Omai. Iya. Omai itu ada sejarahnya. Oh. Cucu saya manggilnya, saya ajarin panggil Oma. Cucu? Iya. Cucu? Iya. Cucu? Iya. Oke. Jadi saya ngajarin cucu saya untuk panggil Oma. Jadi dia kabur melarikan diri, panggilnya Omai. Jadi sampai sekarang malah banyak yang lebih mengenal saya itu Omai, gitu, bukan Farida Nurhan. Tapi di media sosial lebih dikenal sebagai? Kebanyakan sekarang manggilnya Omai sih. Oh, Omai. Iya. Ya sudah. Kalau kemana-mana gitu, Omai, Omai gitu manggilnya. Oke, berarti aku ketinggalan ya. Mulai hari ini aku panggil Omai. Monggo. Iya. Omai, apa betul pengantarku tadi bahwa dalam usia yang sangat muda, iya, kamu hamil sebelum menikah? Betul sekali. Kenapa ini boleh diceritakan, boleh diungkapkan? Karena menurut saya sendiri sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai orang tua yang membesarkan anak saya sendiri gitu, bukan berarti saya itu mau membuka aib. Lebih untuk memberikan pesan kepada yang menonton saya, yang menyukai saya. Ini loh kejadianku dulu. Dan kalau bisa, jangan sampai terjadi pada yang menonton saya saat ini. Jadikan ini sebuah pelajaran, pendidikan gitu. Ambil hikmahnya. Biar saya aja dulu yang pernah mengalami kejadian seperti ini gitu. Jadi umur berapa waktu hamil dulu? 16 jalan 17. Oke. Omai ini lahir dari keluarga miskin ya? Bisa dibilang pas-pasan. Orang tua pekerjaannya apa? Pada waktu itu kerjaan bapak saya, dia menjajakan jamu tradisional dari kampung ke kampung di Tengger, Probolinggo, Jawa Timur. Jadi kalau hujan kadang saya ikut gitu, kalau hujan kadang yang ngemper di rumah orang gitu. Kadang jalan sampai beberapa kilo. Terus kadang kalau malam hari gitu, ada di nikahan orang gitu, bapak jualan jamu. Terus karena hujan saya akan tidur di rumput-rumput gitu. Waktu kecil emang sudah terbiasa seperti itu. Artinya memang kehidupan yang berat hari itu ya? Ya. Kalau ibu? Ibu saya ibu rumah tangga biasa, tidak bekerja, hanya di rumah aja. Baik. Nah kemudian dalam perjalanan hidup Omai ini kan sampai ke beberapa negara ya. Jadi ya. TKW. Ya. Kemana aja itu? Saya pernah bekerja di Singapura sebagai tenaga kerja wanita 11 bulan. Setelah itu saya kerja di Hong Kong selama 5 tahun setengah sebagai tenaga kerja wanita juga. Habis itu setelah saya rasa cukup, saya memberanikan diri untuk pulang ke Indonesia untuk tidak menjadi pembantu lagi. Dan saya ingin berkumpul dengan anak saya lagi, mendidik anak saya lagi, membesarkan anak saya lagi yang sudah saya tinggalkan pada saat itu baru berusia 11 bulan. Tinggal sama? Mak saya, almarhum mak saya pada waktu itu, dan bapak saya. Ini satu anak ya? Ya, sampai sekarang satu anak. Oke, artinya Omai ini single parent ya, orang tua tunggal ya? Iya. Berjuang untuk menghidupi anak dan bukan cuma anak, juga keluarga ya? Iya, karena di Jawa Timur itu, terutama di tempat saya dibesarkan, saya itu kan anak terakhir. Jadi anak terakhir itu pada saat dewasa nanti itu harus menjaga orang tuanya, itu sudah ada di otak saya. Jadi saya harus, kalau gede saya itu harus balas budi ke orang tua gitu. Udah ada di sini nanti saya itu harus sukses, saya harus bekerja. Udah seperti itu dari kecil, di otak saya itu sudah seperti itu. Jadi maunya itu kerja, uang, kaya gitu. Oke, jadi itu membuat katanya selama di Hong Kong terutama ya, kamu menghemat, saking menghematnya untuk baju mungut dari sampah ya? Iya, saya pernah memungut baju dari sampah. Pada waktu itu malam hari saya harus membuang sampah, dan di tempat saya sampah itu saya temukan kok ada baju bagus-bagus nih, jaket-jaket winter. Oke, musim udah berganti ini sebenarnya ya? Iya, udah kedinginan winter kan, saya cek loh kok masih bagus-bagus ini ya. Saya ambil tuh ada beberapa. Masuk lagi ke dalam apartemen, aku bilang ke bosku, bos ini ada baju dibuang-buang, boleh nggak saya ambil? As long as oke, with you, ya udah oke, nggak apa-apa. Saya cuci di mesin cuci, jemur, besok saya pakai, bagus. Ini kan singkat kata nih,
pulang ke Indonesia, terus katanya pernah jadi agen properti, ya jualan apartemen gitu ya. Sewain apartemen. Kemudian bisa jadi seperti sekarang. Apa yang membuat seorang Farida bisa jadi seperti sekarang? Kalau boleh cerita ini Bang Andi ya, saya itu tidak pernah terpikirkan untuk bisa berprofesi atau bekerja atau menghasilkan uang di dunia sosial media. Karena saya itu bukan sosial media person, saya itu bukan tipikal orang yang suka dandan, berpakaian bagus. Saya itu orangnya acak-acakan banget. Pada waktu itu saya bekerja di properti dan anak saya yang pengen jadi YouTuber. Oh. Anak saya minta dibelikan kamera kan. Mau buat apa kamera? Aku mau jadi YouTuber gitu. Langsung saya belikan kamera yang bagus karena itu anak saya satu-satunya. Langsung saya belikan tripodnya, segala macam saya belikan. And then sekitar 2 hari kemudian kameranya itu ditaruh di lantai. Oke. Terus saya Nganggur. pikir nganggur. Terus? Saya tanyain anaknya, kok kameranya digeletakin di lantai nak gitu. Soalnya aku mau konsentrasi sekolah gitu. Otak saya nih kayak orang darah tinggi aja, duh gimana ya mengembalikan uang yang saya buat beli kamera gitu. Otaknya sudah otak bisnis kan. Jadinya ya itu kamera itu saya pegang aja sendiri setiap hari. Saya membersihkan apartemen setelah penyewa pergi, ya saya videoin. Lagi show unit apartemen, saya videoin. Lagi jual beli apartemen, renovasi apartemen, saya videoin. Hanya cerita soal apartemen itu? Iya, dan tidak ada yang nonton. Tapi saya nggak itu, tidak berhenti di situ saja. Tidak ada yang nonton, tapi saya lanjutkan. Saya tanya ke anakku, kok nggak ada yang nonton? kok nggak ada yang nonton ya dia sih? Saya nyadar sih. Apa karena saya medok, apa karena norak, kampungan atau apa gitu. Mama harus buat video yang viral. Gitu. Terus? Bang Andi percaya atau tidak, saya tidak tahu apa itu artinya viral. Saya nggak ngerti kata-kata itu, apa itu viral, Ndok? Gitu. Karena saya bilang, viral itu yang lagi happening, Mama, lagi yang terjadi sekarang gitu. Oh apa? Makan ini gitu. Saya diajarin makan pedas-pedas. Akhirnya saya makanlah pedas-pedas di kamera itu. Dan yes, subscriber saya setiap hari itu naik 20.000. Hanya gara-gara makan yang pedas-pedas itu? Iya. Emang apa yang dimakan tuh apa? Mie instan pada waktu itu. Saya kasih cabai rawit 11 biji yang fresh. Banyak orang senang melihat orang menderita mungkin. Kan saya sangat menderita itu sekali pada waktu itu. Bibir saya itu sampai jontor gitu. Terus saya lanjutkan lagi, saya buat video yang pedas. Akhirnya subscribernya tambah naik dan naik dan naik. Saya lanjutkan itu terus. Dan sekarang sudah berapa? 3.400.000. Karena umur sekarang berapa? 18 tahun. Kalau bulan Agustus baru 19. Mau pakai juga boleh? Gak apa-apa, cepat aja. Aku udah make up-an. Oke, kalau dilihat sepintas dari wajahmu, orang lalu menduga-duga, apalagi namanya Jarna Bakwani. Orang menduga-duga ini pasti blasteran ini. Yes. Jadi kamu blasteran apa? Aku blasteran India Indonesia. Papi aku orang India, mama aku orang Indonesia. Kalau dilihat di media sosial, kemampuanmu kan luar biasa sekali ya, mampu mengubah wajahmu yang seperti ini menjadi karakter yang macam-macam ya, bahkan kadang-kadang karakter superhero, karakter animasi ya, macam-macam. Dan itu kan sesuatu yang membuat orang merasa bahwa kamu punya talenta yang luar biasa. Tapi sebelum tahu dari mana kamu belajar, apakah memang dari kecil sudah punya hobi untuk coret-coret wajahmu? Dari kecil aku emang suka ngegambar sih. Jadi suka ngelukis dan ngecat. Jadi kayaknya dari situ, karena aku kayak ngelihatnya itu nge-make up itu mirip kayak ngecat tapi di muka. Tapi mukanya itu sekarang kanvas. Jadi dibalik. Itu kamu lakukan sendiri ya? Yes, sendiri. Dengan melihat kaca begitu? Iya. Oke. Jadi dari dulu, umur berapa ini? Dari umur 12-13. Tapi dari kecil banget aku emang udah suka ngedandan gitu sih. Tapi ini betul-betul otodidak, jadi Jarna belajar sendiri? Iya, jadi pas kecil iseng-iseng sering nonton video YouTube. Dan itu masih zaman-zaman kayak YouTube baru trending banget. Dan mulailah ada video-video konten beauty. Dan dari situ aku tertarik nonton-nonton, belajar dari situ. Iya, namanya beauty
vlogger misalnya atau konten kreator untuk kecantikan. Tapi kamu kan membuat karakter-karakter yang nggak cuma cantik, tapi ada yang mengerikan, tengkorak dan lain-lain. Iya. Itu datangnya ide dari mana ya? Jadi balik lagi kan aku emang dari awalnya suka ngegambar ya. Jadi aku tuh ngelihatnya kayak wah aku bisa ngelukis apa nih di muka sekarang. Yang lain, yang berbeda dari yang biasanya. Jadi dari awal dari kecantikan berubah ke karakter dan horor. Ya ada kecenderungan ada horornya ya di Iya. setiap video yang kamu buat ya. Iya. Nah belakangan kan mulai dikenal gara-gara kamu membuat sebuah challenge ya buat orang, Lati Challenge. Iya. Apa itu? Coba cerita, mungkin sebagian dari penonton Ki Candy nggak tahu apa ya. Iya, jadi Latih Challenge itu dibuat dari namanya lagu, yaitu Latih. Lagu dari Virginius feat. Sarah Fajira. Iya. Dan awal denger lagu itu tuh aku kayak terinspirasi banget karena banyak adat kayak Indonesianya. Jadi aku pakai siger, aku pengen bikin kayak ala-ala apa ya? Konten yang ada budaya Indonesianya karena aku jarang banget kan sebelumnya kayak ada wah aku orang Indonesia nih belum banyak sebelumnya tuh banyak orang tuh nggak tahu aku orang Indonesia. Jadi aku pengen nunjukin kayak aku tuh orang Indonesia, aku itu bangga dengan my nationalism and ya jadi pas aku dengar lagu itu langsung kebayang kan idenya, wah aku kayaknya cocok nih pakai baju Kebaya itu adat, tadi ya? iya pakai baju adat, terus kayaknya lagunya juga ada horornya kan dan music klipnya juga, jadi aku bikin versi aku dan akhirnya aku sambung-sambungin dan jadilah Latih Challenge. Itu kalau dilihat tadi kan kamu berkali-kali berubah wajahnya. Iya. Kalau aku mau tahu berapa banyak wajah yang pernah kamu buat itu, ingat nggak? Gak inget. Jadi setiap hari asal Ada pokoknya ratusan kali, bisa ada ratusan wajah yang Wajah, saya ya? pernah membuat. Nah, di antara wajah-wajah itu mana yang favoritmu? Coba mungkin ada contoh fotonya ini. Wow, Astaga, ini aja udah begitu banyaknya. Ada nggak favoritmu yang kamu bilang, aduh, aku senang sekali bikin wajah ini, karakter ini, atau ada tantangan tersendiri untuk membuat karakter itu? Oke, jadi yang aku paling seneng karena kan baru bikin ya. Itu yang Venom makeup look, itu yang warna biru itu. Itu aku senengnya karena udah saking lamanya aku nggak bikin makeup art. Akhirnya aku balik lagi ke makeup art dan aku ngerasa kayak aku nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa confident kalau makeup serem. Sebenarnya nggak serem sih, lebih ke karakter. Aku pas jadi karakter itu aku ngerasa aku jadi karakternya. Yang paling lama itu sebenarnya yang paling bawah itu empat-empatnya. Nah, dengan perjalanan karirmu atau perjalanan hidupmu seperti sekarang, sebenarnya apa cita-citamu ini? Apakah kamu akan tetap seperti sekarang, melanjutkan, kemudian mematangkan sebagai konten kreator, atau ada cita-cita lain yang kamu ingin wujudkan? Kayaknya aku bakal seumur hidup tetap bakal terinspirasi dengan hal-hal dan pasti aku bakal bikin sesuatu yang berkarya. Tapi kalau untuk konten creator belum tahu ya. Selama rezekinya masih lancar ya aku lanjutin. Tapi insya Allah kayak in the future I can make my own brand. I would love to get more into business. I would love to get into music. I think that's what I'm experimenting with. Jadi aku tuh Masih banyak lah ya aku pengen yang nyoba ingin banyak kamu hal iya. dan aku pengen belajar banyak. Jadi selama masih ada itu chance-nya, I'll give it a try. Asoka, banyak orang mengenal kamu dulu lebih kepada travel blogger ya. Karena kamu bercerita tentang keindahan Indonesia, terutama daerah-daerah yang mungkin sebagian orang tidak sempat, tidak bisa ya untuk datang ke sana. Betul. Dan itu luar biasa sekali. Tapi banyak juga yang kaget, loh kok sekarang kamu cerita tentang tanaman? Sama, Ya. saya juga kaget. Bahkan masak mie aja kamu ceritain. Dan herannya orang-orang seneng. Ya. Aku nggak paham. Aku juga tidak paham. Saya juga tidak paham. Tapi
cerita dulu sedikit. Karena dulu kan mimpimu sebenarnya bekerja di luar negeri. Iya. Dan kamu sudah ada di luar negeri waktu Iya. itu. Jadi dari dulu tuh sebenarnya nggak suka sama Indonesia. Oke. Jadi dari dulu, dari kecil selalu punya impian pengen tinggal di luar negeri, pengen kerja di sana, pengen jauh dari keluarga. Karena Karena ngerasa Indonesia tuh politiknya, dan waktu itu kan Mei 98. rusuh. Rusuh, jadi waktu itu rumahnya diglodok. Jadi ngelihat berita kayak gitu udah mikirnya kayak udahlah, ya. kekerasan kayak gitu, dan apa namanya kan etniknya Chinese ya Iya. gitu. Jadi ngerasain terus mikir kayak nggak mau di Indonesia, maunya di luar negeri. Oh, jadi sebenarnya ingin jalan-jalan menikmati Indonesia yang kamu belum banyak tahu. Itu dia. Tadinya cuma mikir, oh sebelum kerja jalan-jalan dulu deh sekali lihat nih Indonesia kayak gimana. Tapi? Pertama kali waktu itu pilih Bromo. Oke. Which is pas datang kayak, gila selama ini gue kemana aja nih Indonesia sebagus ini gitu. Dan baru tahu kamu. baru tahu gitu. Dan waktu itu nggak ada kepikiran mau jadi travel blogger. Posting cuman pengen bikin teman-teman iri. Itu kuncinya kayak setiap posting kayak lagi ini kayak komen kan, gila Sok bagus banget di mana, gila ini. Terus kayak Puas gitu. bintangnya Leo suka pamer gitu, semakin dikit tuh kayak kemana nih cari-cari, dan itu yang akhirnya konstan traveling. Dan waktu itu kan lumayan lah saving up tabungan pas kerja di Cina dulu gitu, jadi untuk itu. belum kerja nggak masalah gitu, jadi abisin dulu aja gitu. Ternyata waktu itu mulai jalan-jalan tuh bulan Maret Ini tahun berapa nih ya? 2014 bulan Maret, terus jalan-jalan terus sampai akhirnya November diajak temen, adik kelas lebih tepatnya, karena dilihat nih Asoka nih traveling mulu, kita butuh temen nih buat apa namanya murah gitu, diajaklah ke Labuan Bajo, Flores. Nah di situ dulu tuh Labuan Bajo terkenalnya Gili Lawa sama Komodo. Iya. Dan waktu itu kebetulan kita dapat kapten kapalnya juga baik itu dan orang lokal, ditunjukinlah Pulau Padar. Nah Pulau Padar ini dari pertama kali lihat dalam hati udah bilang, gua nggak sabar pengen ngupload foto ini, nggak sabar. Dan ternyata ya abis posting, boom. Karena banyak orang yang nggak tahu ada pulau seindah atau seunik itu ya. Exactly. Gitu. Jadi Coba dari bagi yang belum sempat lihat Pulau Padar, ceritakan apa yang membuat kamu betul-betul jatuh hati pada pulau itu? Jadi kalau misalkan biasanya kan kita lihat pemandangan udah kayak gunung, laut, bukit gitu. Tapi ini tuh bisa ada 3 bukit, terus ada 3 laut, dan itu pantainya tuh ada pasir pink, pasir putih, dan pasir hitam. Followersmu itu fanatik Nah, ya? aku nggak bilang mereka followers, aku bilang teman-teman dunia maya. Teman-temanmu, ya istilah di luar sana followers lah. Itu begitu fanatiknya, begitu apa yang dengerin kamu. Iya. Sampai satu hari katanya, kamu masak 1 mie instan, kemudian semua orang ikut. Iya, Dan dengar-dengar stok di pasar habis. semua habis. Coba cerita apa yang terjadi. Ini aku nggak suka dengernya tapi udahlah. Jadi sebenarnya itu cuman gara-gara udah lama banget nggak makan mie instan goreng. Terus pas lagi makan kayak bikin IG story, gila ya nih emang mie instan goreng nih enaknya nggak ada lawan gitu. Terus ada yang bilang kayak, iya bang ini lu suka mie instan kuah atau goreng gitu. Akhirnya bilang, mie instan yang gue suka kalau misalnya kuah cuman ada 1 rasa ayam bawang. Ada lagi yang balas, bang tapi lu percaya gak buat mie instan tuh lebih enak dibuatin orang daripada buat sendiri. Iya. Balas lagi, salah, lu nggak ngerti cara buatnya. Buat mie instan, 1 air harus panas bleb, cemplungin, hitung 1:45 detik, angkat. Al dente, mantap, sama kayak mie instan di warkop. Nah, dicoba lah waktu itu sama orang, terus testimoni dong, bang enak banget gini. Benar, gini. Repost. Tapi soal menit itu benar atau Bener. ngarang-ngarang itu? Jadi kalau misalkan ngikutin packagingnya, Iya. itu 3 menit itu jatuhnya lodoh. Oh, udah lembek sekali. Udah lembek gitu. Jadi 1 menit 45. 45 detik. Tuh, kan. Dan tadi kalau kita lihat kan tadi penjelasan di video tadi bahwa bantu UMKM ya. UMKM. Bantu apa itu? Jadi ini ya di endorse gitu ya. Jadi Apakah semua atau ada kriteria? Jadi gini, mereka kan waktu pandemik pada banting setir, jualan makanan kayak gitu. Dan biasanya kayak dulu itu
untuk posting makanan atau posting produk bayar. Tapi ini karena selama pandemi, selama itu masih makanan dan UMKM for free.